Oke teman-teman, kita masuk di pembahasan yang pertama. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam sebuah ekosistem? Ada yang tahu? Iya betul, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ini, ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dan produsen. Nah, teman-teman, konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, atau dengan kata lain, konsumen ini tergantung pada makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti manusia dan hewan. Manusia dan hewan tidak akan hidup tanpa adanya komponen ekosistem biotik dan abiotik. Sedangkan produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan hijau. Nah, teman-teman, konsumen yang memperoleh makanan langsung dari produsen disebut konsumen tingkat 1. Sementara itu, konsumen yang memperoleh makanan dari konsumen 1 dinamakan konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui, tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi konsumen. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu bagaimana tumbuhan ini menghasilkan makanannya sendiri? Iya betul, yaitu dengan fotosintesis. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, karena konsumen ini adalah suatu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, oleh karena itu, untuk mendapatkan energi, konsumen bergantung pada suatu produsen atau makhluk lainnya. Nah, teman-teman, dalam komponen rantai makanan, konsumen terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja sih? Ada yang tahu? Iya, betul. Konsumen terbagi menjadi 3 bagian, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Nah, teman-teman, berikut adalah penjelasan dari masing-masing konsumen berdasarkan tingkatan tersebut. Yang pertama ada konsumen primer. Nah, teman-teman, konsumen primer adalah konsumen pertama yang mana ia mendapat energi langsung dari produsen. Contohnya adalah suatu makhluk hidup yang termasuk herbivora seperti sapi, kerbau, kelinci, dan lain-lain. Nah, teman-teman, jika dilihat dari ekosistem sawah yang menjadi atau berperan sebagai konsumen primer, apa ya teman-teman? Iya betul, yang berperan sebagai konsumen primer dalam suatu ekosistem sawah yaitu belalang. Karena belalang langsung memakan produsen yaitu tumbuhan hijau. Selanjutnya, konsumen yang kedua yaitu ada konsumen sekunder. Nah, teman-teman, konsumen sekunder ini merupakan konsumen kedua yang mendapatkan sumber energi atau makanan dari konsumen pertama. Contohnya adalah pada hewan pemakan daging atau sering disebut juga sebagai hewan karnivora. Contohnya adalah misalkan seekor kucing, anjing, ular, dan lain-lain. Nah, teman-teman, bisa kita lihat di contoh dalam sebuah ekosistem sawah yang berperan sebagai konsumen sekunder, yaitu bisa katak atau ular ya teman-teman. Oke, selanjutnya konsumen yang ketiga yaitu ada konsumen tersier, yaitu konsumen yang mendapatkan sumber energi dengan memakan konsumen kedua. Contohnya adalah pada burung elang, harimau, singa, dan lain-lain. Nah, untuk contoh yang sama dalam sebuah ekosistem sawah yang berperan sebagai konsumen tersier atau tingkat 3 ya, yaitu ada apa teman-teman? Ada burung elang ya teman-teman. Nah, teman-teman, dalam komponen rantai makanan, selain produsen dan konsumen, ada juga dekomposer atau pengurai. Nah, teman-teman, dekomposer ini adalah suatu organisme yang berperan menguraikan zat organik menjadi zat anorganik. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, dekomposer dapat menguraikan bangkai dan tumbuhan yang sudah mati, lalu nutrisi yang terdapat di dalamnya akan digunakan oleh produsen
atau tumbuhan sebagai sumber nutrisi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mengurutkan rantai makanan yang terjadi di dalam ekosistem laut. Yang pertama, fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil, ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan berukuran sedang, dan ikan-ikan berukuran sedang dimakan oleh ikan besar, dan yang terakhir, ikan besar mati dan diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, teman-teman, dalam rangkaian makanan di dalam ekosistem laut ini, fitoplankton berperan sebagai produsen karena jumlahnya sangat banyak dan menjadi cadangan makanan bagi sebagian besar makhluk hidup pada ekosistem air. Kemudian, zooplankton berperan sebagai konsumen tingkat 1, ikan-ikan kecil berperan sebagai konsumen tingkat 2, ikan-ikan sedang berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan ikan besar berperan sebagai konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak. Serta jika ikan besar ini mati akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai berupa mikroorganisme ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman akan mengetahui apa itu jaring-jaring makanan. Nah teman-teman, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Berarti lebih kompleks ya teman-teman. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding organisme yang ada pada rantai makanan. Jadi perbedaannya adalah dalam rantai makanan, organisme yang berperan menjadi konsumen hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Sedangkan dalam jaring-jaring makanan, organisme yang berperan menjadi konsumen memiliki banyak pilihan makanan, serta organisme dalam jaring-jaring makanan lebih banyak dibanding dengan organisme dalam rantai makanan. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem kebun. Bisa teman-teman lihat sendiri di gambar bahwa tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan sendiri dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu belalang, burung pemakan biji, tikus, dan kelinci. Lalu, belalang dimakan oleh laba-laba. Kemudian, burung pemakan biji dimakan oleh ular, burung elang, dan rubah. Kemudian, tikus dan kelinci dimakan oleh rubah dan juga burung elang. Lalu, laba-laba dimakan oleh ular dan burung pemakan serangga. Burung pemakan serangga dimakan oleh burung elang dan rubah. Kemudian, ular dimakan oleh burung elang. Dan jika burung elang dan rubah mati, maka mereka akan dimakan oleh bakteri pengurai. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui apa itu piramida makanan. Nah teman-teman, piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik 1 dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomasa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Sesuai dengan namanya, susunannya berbentuk piramida dan komposisinya semakin ke atas, semakin mengecil. Komposisi yang berada di dasar piramida merupakan produsen, sedangkan yang berada di bagian atas merupakan konsumen puncak. Teman-teman, piramida makanan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan ekosistem makhluk hidup. Pengelompokannya yaitu piramida makanan ekosistem air dan piramida makanan ekosistem darat. Nah, teman-teman, selanjutnya akan saya jelaskan rincian pada piramida makanan untuk ekosistem darat. Nah, teman-teman, pada ekosistem darat ini, piramida makanan tidak hanya diisi oleh hewan saja.
Akan tetapi, tumbuhan juga menjadi salah satu bagian penting dari piramida makanan ekosistem darat. Berikut adalah rincian piramida makanan untuk ekosistem darat, dan bisa teman-teman lihat di gambar ya. Untuk produsen pada piramida makanan ekosistem darat, dihuni oleh berbagai tumbuhan seperti rerumputan dan tumbuhan yang daunnya dikonsumsi oleh sebagian besar populasi binatang di daratan. Kemudian ada konsumen satu yang berada pada tropik 2. Contohnya adalah serangga dan tikus yang memakan tumbuhan dan sejenisnya. Kemudian ada konsumen tingkat 2 atau konsumen 2 yang berada pada tropik 3, diisi oleh katak, ayam, dan hewan sejenisnya yang mengonsumsi serangga dan belalang. Selanjutnya, ada konsumen 3 atau konsumen puncak yang berada pada tropik 4 pada piramida makanan ekosistem darat yang diisi oleh burung elang, ular, dan hewan lain pemangsa ayam dan hewan sejenisnya. Kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Setiap teks memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan pembuat teks. Ide pokok tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan teks. Untuk membuat sebuah teks, penulis biasanya menentukan dahulu topik dan ide pokok. Setelah ditentukan, ide pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat utama harus berisi informasi utama atau ide pokok yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, lakukanlah hal-hal berikut ini. Pertama, membaca teks dengan saksama. Kemudian, menentukan ide pokok dari teks. Selanjutnya, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Selanjutnya, menggunakan pilihan kata dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah. Simaklah paragraf non-fiksi berikut ini. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20 sampai dengan 40% protein, serta 25 sampai dengan 30% vitamin A dalam tubuhnya. Selain itu, pada kulit belalang juga terdapat zat kitosan, seperti pada udang. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Dari kalimat utama tersebut, barulah kita dapat mengetahui ide pokoknya, yaitu belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, kamu dapat membuat kalimat baru berisi ide pokok. Pastikan kalimatmu berbeda dengan kalimat pada paragraf yang asli.
Contoh kalimat utama yang dibuat dengan kalimat yang lain yaitu belalang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, menentukan topik. Misalnya, kamu ingin membuat teks non-fiksi dengan topik harimau, sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Selanjutnya, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik. Misalnya, harimau, ekosistem, hewan, pemangsa, karnivor, hutan, habitat, pemakan hewan lain, dan rantai makanan. Selanjutnya, menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah kamu temukan. Misalnya, harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Kemudian, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok yang telah kamu buat. Dari ide pokok harimau adalah predator dalam ekosistem hutan, kamu dapat membuat kalimat utama seperti sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Selanjutnya, mencari informasi utama tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. Berikutnya, membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kamu tulis sebelumnya. Misalnya, kalimat pendukung yang pertama, harimau termasuk hewan karnivor karena memakan daging hewan lain. Kalimat pendukung kedua, dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Kalimat pendukung yang ketiga, tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Langkah terakhir, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan, sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Misalnya, sebagai berikut. Sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Harimau termasuk hewan karnivor karena memakan daging hewan lain. Dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Hal itu karena tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Pertama, membaca teks non-fiksi dengan saksama. 2. Menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. 3. Menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Dan yang keempat, memperhatikan pemilihan kata dan ejaan. Ayo simaklah teks berikut. Subak merupakan sebutan bagi kumpulan petani yang mengelola sistem irigasi di kawasan persawahan Bali. Persawahan tersebut biasanya dibatasi oleh sungai, jurang, atau kenampakan alam lain. Satu kelompok subak memiliki satu sumber air yang mengalir ke sungai dan melewati atau berada di dekat kawasan persawahan. Antar kelompok subak saling membantu dan bergotong royong untuk meminjam air. Oleh sebab itu, setiap anggota bertanggung jawab terhadap penggunaan air. Dari teks bacaan tersebut, kita dapat menulis gagasan pokok dan informasi penting seperti di bawah ini. Gagasan pokoknya, pengertian subak.
Informasi penting, Subak merupakan kumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi di kawasan persawahan. Informasi penting yang kedua, satu kelompok subak mengelola satu sumber air. Dari informasi tersebut, kita dapat membuat ringkasan seperti contoh ini. Subak yang terkenal di Bali merupakan kumpulan petani yang mengelola sistem irigasi di kawasan persawahan. Satu kelompok subak mengelola satu sumber air. Menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membaca isi teks secara keseluruhan dengan saksama. Setelah itu, buatlah kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana saat membuat pertanyaan. Melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Untuk melengkapi informasi-informasi teks non-fiksi yang dibaca, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, membaca teks dengan saksama. Kedua, menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf teks. Tiga, menjawab pertanyaan yang diberikan. Menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Kamu telah mempelajari cara menulis teks non-fiksi dengan cara mengembangkan ide pokok teks. Kamu dapat menulis teks non-fiksi dengan tambahan informasi yang bersumber pada artikel. Artikel merupakan sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta dan biasanya terdapat pada majalah atau surat kabar.